Wanita ini tiba-tiba menjadi gila saat melakukan ibadah haji. Ternyata penyebabnya adalah hal yang sangat mengejutkan. Apapun yang dialami sama jemaah haji dan umroh di tanah suci, banyak yang beranggapan bahwa itu merupakan balasan atas amal yang diperbuat di tanah air maupun di tanah suci itu sendiri. Maka sudah menjadi hal yang wajar jika kita sebagai umat manusia yang penuh salah dan dosa memang harus memperbanyak istighfar dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita banyak salah dan belum sadar dengan kesalahan kita, maka Allah pasti akan menegurnya dengan teguran yang ringan maupun dengan teguran yang berat. Nah sahabat, kali ini aku ada cerita kisah seorang wanita yang menjadi gila saat pergi ibadah haji. Memang kejadian ini sangat di luar nalar, tapi itulah yang terjadi. Wanita ini telah melakukan hal yang sangat keji. Lalu hal apa yang dilakukan oleh wanita itu sehingga membuat dirinya menjadi gila saat beribadah haji? Kejadian yang sangat langka, aneh, dan di luar nalar ini dialami oleh seorang wanita yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia ya. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 55 tahun. Supaya lebih mudah kita sebut saja namanya Ibu Nunung. Dan berikut ini kisah selengkapnya. Ibu Nunung adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang mendapatkan rezeki dan bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ibu Nunung sangat senang dong akhirnya dia bisa mendaftarkan haji dan berangkat haji beberapa tahun setelahnya, karena setelah mendaftarkan haji harus antri dulu. Nah, segala keperluan telah dipersiapkannya, mulai dari baju ganti, dokumen penting, dan uang saku. Ibu Nunung pun juga sempat melakukan selamatan tasakuran atau marhabaan ya, halal bihalal gitu, seperti kebanyakan orang pada umumnya ketika hendak pergi ke tanah suci. Ibu Nunung pun tak lupa meminta maaf kepada sanak saudara, handai tolan, para tetangga di kampung-kampung gitu kan. Dan tak lupa pula dia pun meminta doa kepada sanak saudaranya, kepada tetangga-tetangganya, kepada handai tolan agar dia dilancarkan ketika beribadah di tanah suci nanti. Dan akhirnya sampailah di hari keberangkatan Ibu Nunung untuk pergi berangkat haji ke tanah suci. Keluarganya pun mengantar Ibu Nunung ke tempat pemberangkatan di kotanya. Sesampainya di sana, Ibu Nunung pun segera bergabung dengan rombongan dari kota itu. Rombongan itu pun langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan bis. Akhirnya Ibu Nunung dan rombongan pun sampai di bandara. Mereka pun segera naik pesawat. Semua orang tampak senang dan sangat gembira. Akhirnya impian mereka berhaji pun terwujud. Nah, di bandara itulah kejadian aneh pertama kali terjadi pada Ibu Nunung saat mau naik pesawat Garuda itu, yang sudah standby mengangkat para jemaah haji. Tiba-tiba Ibu Nunung berteriak, dia tidak mau naik pesawat. Dia meronta-ronta dan berteriak histeris. Tentu saja hal ini membuat semua orang kebingungan, padahal pesawat tinggal berangkat. Tetapi ada kejadian janggal seperti itu. Nah, petugas pun terus membujuk Ibu Nunung agar naik ke pesawat. Dirinya sudah terdaftar haji dan tinggal berangkat saja. Ya, didaftar haji juga atas kemauannya sendiri, dan tidak ada yang memaksa. Dan sebelumnya si Nunung ini juga senang bisa berangkat haji, tapi kok sekarang tiba-tiba tidak mau naik pesawat. Nah, karena dibujuk sudah tidak mempan, akhirnya petugas haji pun menggunakan cara lain. Tidak kehabisan akal, petugas haji pun mengatasi kejadian itu dengan cara memberikan suntikan bius kepada Ibu Nunung itu. Akhirnya setelah Ibu Nunung pingsan, barulah bisa diangkut ke pesawat. Ya, si Ibu Nunung naik pesawat dalam kondisi pingsan saat itu karena dibius. Beberapa jam kemudian,
si Ibu Nunung itu pun sadar saat ia masih terbang di atas pesawat. Singkat cerita, setelah sampai di Jeddah, Arab Saudi, pesawat Garuda yang membawa jemaah haji itu pun mendarat dengan selamat. Alhamdulillah. Semua orang pun segera turun dan mengucapkan syukur karena sudah tiba di negeri tempat melakukan ibadah haji itu dengan selamat. Setelah semua orang turun, ada satu orang nih yang masih tinggal di pesawat, yaitu si Ibu Nunung itu. Rupanya si Ibu Nunung menolak untuk turun dari pesawat. Lagi-lagi petugas haji pun dibuatnya repot dengan ulah si Ibu Nunung ini. Mereka pun membujuk Ibu Nunung supaya mau turun dari pesawat. Namun yang ada si Ibu Nunung ini malah makin tidak karuan. Malah teriak-teriak dan meracau kemana-mana. Semakin lama petugas itu pun memujuk Ibu Nunung. Semakin pula si Nunung ini semakin kesal, sampai-sampai ia kumat lagi, meracau berteriak-teriak histeris. Semua orang kebingungan. Nah, karena kondisi yang tidak kondusif dan sudah mengejar waktu juga, karena rombongan ini pun harus segera berangkat ke penginapan di Mekah, maka petugas pun dengan terpaksa memberikan kembali obat suntik bius tadi. Lagi-lagi Ibu Nunung ini pun dibius. Petugas pun lagi-lagi terpaksa harus menyuntiknya. Dipegangi sama petugas sehingga tidak bisa berontak. Lalu disuntikan bius itu lagi ke tangan Ibu Nunung ini. Lalu seketika Ibu Nunung pun kembali tidak sadarkan diri. Setelah itu si Nunung pun digotong sama petugas, diturunkan dari pesawat untuk dibawanya naik bis bersama rombongan menuju penginapan di kota suci Mekah. Singkat cerita, Ibu Nunung dan rombongan pun sudah menempati kamar masing-masing. Ibu Nunung juga sudah mulai sadar, sudah mau makan, minum, dan sedikit-sedikit ngobrol. Namun tiba-tiba waktu sholat datang, terdengarlah suara azan dari Masjidil Haram. Dan lagi-lagi kejadian aneh pun terjadi sama Bu Nunung ini. Apakah Ibu Nunung berteriak-teriak histeris lagi? Tidak, kejadiannya malahan lebih aneh lagi. Saat azan terdengar itu, para jemaah lain yang normal kan langsung bergegas untuk pergi ke Masjidil Haram. Nah, beda nih kalau si Ibu Nunung ini tidak. Dia tidak mau pergi ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah. Si Ibu Nunung ini tidak mau, dia malah masuk ke kamar mandi. Dia malah mengunci diri di kamar mandi. Bukan hanya itu, si Ibu Nunung itu terus berteriak-teriak histeris. Apa saja dia sebut, apa saja dia teriakan. Dia teriak-teriak sambil memukul-mukul pintu kamar mandi sampai berisik banget. Orang-orang yang lewat kamar mandi itu pun merasa kebingungan, menatapnya dengan heran. Ada apa sebenarnya dengan Ibu Nunung itu? Bahkan diceritakan di suatu waktu dia pun membawa kaleng roti ke dalam kamar mandi dan terus memukulnya di kamar mandi itu. Entah apa yang dilakukannya itu, entah apa yang merasuki jiwanya, entah apa yang astagfirullahaladzim. Tapi anehnya ketika azan sudah berakhir, ketika orang-orang yang sembahyang, orang yang sholat dari Masjidil Haram itu kembali ke penginapan, Ibu Nunung itu kembali normal. Dia biasa ngobrol, ngopi, makan, dan yang lainnya. Dia seperti orang sehat pada umumnya. Dan begitulah kejadiannya terus menerus selama 9 hari. Selama di hotel itu, selama di kota suci Mekah, dia terus melakukan hal yang aneh itu. Sehingga walaupun dia pergi berhaji ke tanah suci, tak sekalipun kakinya bisa menginjakan di lantai Masjidil Haram itu. Nauzubillahi min zalik. Dan pada akhirnya sampailah waktunya untuk kepulangan ke tanah air. Sama seperti kepergian pertama, dia pun terus meracau. Dia tidak mau, dia bertahan, dia tidak mau pergi, dia tidak mau naik pesawat. Seperti biasa, dia pun dibius lagi dan ditaikan ke pesawat setelah dia pingsan. Dan selama perjalanan di pesawat itu pun dia pingsan. Dan setelah sampai di tanah air, setelah sampai di rumahnya, setelah sampai dia di keluarganya, dia pun seperti orang linglung. Dia tidak mengenali sanak saudaranya lagi. Dia tidak tahu dengan tetangganya lagi. Dia seperti orang kebingungan. Dan usut punya usut, kenapa Ibu Nunung bisa seperti ini? Kata saudaranya, kata keluarganya, ternyata
Ibu Nunung itu pergi haji dengan uang hasil penjualan tanah warisan mereka, dan Ibu Nunung itu mengambil semuanya untuk dirinya pergi haji. Padahal dari uang itu masih ada bagian dari saudara-saudaranya. Ternyata Ibu Nunung ini seorang ibu yang serakah. Nauzubillahi min zalik. Dan semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang seperti itu. Wallahu alam bisawab. Terima kasih.